Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Santoso yang berNIM 41121010082. Saya dari Universitas Mercu Buana, Teknik Sipil. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas besar satu saya dari mata kuliah Mekanika Tanah 1. Yang pertama ada soal 01 yang mengenai tentang mineral lempung. Nah, lempung merupakan material yang terdiri dari mineral kaya alumina, silika, dan air. Clay bukan mineral tunggal, tetapi sejumlah mineral. Nah, mineral lempung merupakan silikat yang berlapis. Struktur kristalnya, mineral-mineral tersebut tersusun dari lapisan tetrahedron atau SiO4. Di tengah tetrahedron SiO4 yang bergelang -6 biasanya terdapat ion hidroksil atau OH. Nah, pembentukan mineral lempung terbentuk di atas permukaan bumi, di mana udara dan air berinteraksi dengan mineral silikat, memecahnya menjadi lempung dan produk lain. Nah, di sini ada jenis-jenis mineral lempung. Yang pertama ada polinit 1:1. Yang Al2 atau Si2O5 atau H2O. Yang kedua ada smegmate 2:2. AlMg4, Si8O20 atau OH10. Yang ketiga ada Philip 2:1. KAL2 atau AlSi3O10 atau OH2. Yang keempat ada klorid 2:1:1. MgFe 6X atau AlFe X Si4X AlX OH10. Nah, ini berdasarkan struktur kristal atau variasi komposisi. Yang pertama ada polinit. Polinit merupakan mineral dari kelompok kaolin, terdiri dari susunan satu lembaran silikat tetrahedra dengan lembaran aluminium oktahedra dengan satuan susunan setebal 7,2. Yang kedua ada lilit. Lilit adalah bentuk mineral lempung yang terdiri dari mineral-mineral kelompok lilit. Yang ketiga ada montmorillonite, disebut juga dengan smegmate, adalah mineral yang dibentuk oleh 2 buah lembaran silika dan 1 lembaran aluminium atau gypsate. Yang keempat ada holysite. Holysite hampir sama dengan polinit, tetapi kesatuan yang berturutan lebih acak ikatannya dan dapat dipisahkan oleh lapisan tunggal molekul air. Oke, sekarang soal nomor 2. Mengenai pentingnya dilakukan penyelidikan tanah dengan baik dan menggunakan sampel tanah yang baik. Nah, pengertiannya, uji penyelidikan tanah adalah kegiatan untuk mengetahui daya dukung dan karakteristik tanah serta kondisi geologi seperti mengetahui susunan lapisan tanah atau sifat tanah, mengetahui kekuatan lapisan tanah dalam rangka penyelidikan tanah dasar untuk keperluan fondasi bangunan, jalan, dan lain-lain, kepadatan dan daya dukung tanah, serta mengetahui sifat korosivitas tanah. Nah, fungsi penyelidikan tanah dilakukan untuk mengetahui jenis fondasi yang akan digunakan untuk konstruksi bangunan. Selain itu, dari hasil penyelidikan tanah dapat ditentukan perlakuan terhadap tanah agar daya dukung dapat
mendukung konstruksi yang akan dibangun. Dari hasil penyelidikan tanah ini akan dipilih alternatif atau jenis kedalaman, serta dimensi fondasi yang paling ekonomis tetapi masih aman. Penyelidikan tanah yang dilakukan di lapangan yaitu bisa sondir atau DCP, uji boring, uji penetrasi, tes atau SPT, dan lain-lain. Dari sampel tanah yang diambil di lapangan untuk mengetahui sifat-sifat dan karakteristik tanah, maka dilakukan uji laboratorium dengan menggunakan tes. Di sini aplikasi pengerjaannya. Ada aplikasi pengerjaannya. Yang pertama, ada laboratorium. Uji laboratorium dilakukan untuk mengetahui sifat dan karakteristik tanah. Hasil dari uji laboratorium akan dikorelasikan dengan hasil uji lapangan, sehingga dapat didesain dimensi fondasi yang aman dan efisien. Nah, aplikasi pengerjaan yang kedua ada aplikasi pengerjaan lapangan. Yang pertama ada pengeboran. Boring test merupakan suatu pengujian untuk mengetahui kondisi tanah dari setiap layernya, mulai dari permukaan sampai ke bagian tanah keras. Yang kedua ada sondir. Sondir adalah alat berbentuk silindris dengan ujung berupa konus. Yang ketiga ada standar penetrasi tes, bertujuan untuk mengetahui atau mendapatkan daya dukung tanah secara langsung di proyek. Oke, sekarang soal nomor 3. Di soal nomor 3 ada soal A dan soal B. Nah, ini yang soal A-nya, yaitu volume total suatu spesimen tanah adalah 80.000 mm kubik dan beratnya 145 gram. Sedang berat keringnya adalah 120 gram. Kepadatan butir tanahnya adalah 2,68. Berdasarkan informasi tersebut, hitunglah. Nah, yang ditanya itu pertama ada kadar air, kedua mencari void ratio, ketiga mencari porositas, keempat mencari derajat kejenuhan, kelima mencari kepadatan kering, keenam mencari kepadatan jenuh. Nah, ini hasil jawaban saya yang saya hitung. Yang pertama diketahuinya itu ada VT atau volume total. Itu 80.000 mm kubik menjadi 80 cm. Yang kedua ada MT, berat total 145 gram. Yang ketiga ada MS, berat kering 128 gram. Yang keempat ada PS, kepadatan butir 2,68 gram per cm kubik. Nah, ini hasil jawaban saya. Yang mencari kadar airnya itu menggunakan rumus W sama dengan M per MS kali 100%. Nah, di sini W-nya tidak ada, jadi kita mencari W-nya dulu. Nah, ini saya mencari W menggunakan rumus MW sama dengan MT kurang MS. Nah, hasilnya itu 17. Nah, berarti MW-nya itu 17 di per 128 kali 100%. Nah, hasilnya itu 13,28%. Nah, void ratio-nya itu saya menggunakan rumus E sama dengan PV per VS. Nah, PV-nya itu, VS sama PV-nya itu juga belum ada di sini. Jadi kita yang pertama mencari VS-nya. Mencari VS itu menggunakan rumus PS sama dengan MS per VS. Karena VS-nya belum ada, jadi VS sama dengan MS per PS. Nah, berarti hasil VS-nya itu 47,76 cm kubik. Nah, sekarang mencari VP-nya. Menggunakan rumus VT sama dengan VV tambah VS. Nah, VP-nya itu kan belum ada, jadi VV sama dengan VT kurang VS. Nah, jadi 80 kurang 47,76.
Hasilnya itu 32,24 cm kubik. Yang ketiga, mencari porositasnya. Mencari porositas menggunakan rumus N sama dengan VV per VT sama dengan 100%. Nah, VV-nya udah ketemu kan? 32,24. Nah, VT-nya itu 80 kali 100%, jadi 40,3%. Nah, keempat, derajat kejenuhan. Rumus derajat kejenuhan yaitu SC sama dengan VW per VV kali 100%. Nah, VW-nya itu kan belum ketemu. Nah, mencari VW-nya itu PW sama dengan MW per VW. Nah, VW-nya kan belum ketemu, jadi VW sama dengan MW per PW 17 per 1, jadi 17. Jadi VW-nya itu 17. Nah, VP-nya 32,24 yang tadi. Jadi hasilnya 52,73%. Nah, kepadatan keringnya menggunakan PD sama dengan MS per MT. Nah, 128 per 145, hasilnya jadi 0,88 T per meter kubik. Kepadatan basanya menggunakan rumus PI sama dengan P1 kurang PW. Nah, P1-nya kan belum ketemu. Nah, di sini kita mencari P1-nya menggunakan rumus P1 sama dengan MS tambah MW per VT. Ininya 1,8 hasilnya. Jadi 1,8 kurang 1, PW-nya kan 1. Jadi 0,8. Nah, di soal B-nya itu ada suatu pekerjaan penggalian dasar saluran diperoleh suatu sampel sandy clay berat tanah basa 15 kg, volume lubang setelah diukur adalah 7,35 desimeter kubik atau 7,35 liter. Sampel tersebut dikeringkan pada temperatur konstan 105 derajat. Sampel dikeringkan adalah 450 gram. Setelah dikeringkan 385 gram. Yang berat jenis tanah atau kepadatan butirnya yaitu 2,68. Nah, di sini yang dicari itu pertama kepadatan basah, kedua kadar air, ketiga kepadatan kering, keempat derajat kejenuhan, kelima porositas, yang keenam ada angka pori. Nah, di sini diketahuinya ada VT atau volume totalnya. Volume totalnya itu 3,35 desimeter kubik sama dengan dijadikan sentimeter 7.350 cm. Nah, T-nya suhu jadi 105. Nah, MT-nya itu berat totalnya 450 gram, MS-nya 350. MS itu berat kering 385 gram. PS-nya itu kepadatan butir yaitu 2,68. Nah, yang pertama kan kita mencari kepadatan basanya. Rumus kepadatan basa kan PI sama dengan pesat kurang PW. Nah, kita mencari pesatnya dulu. MS tambah MW. Nah, kan MW-nya belum ada, kita mencari MW-nya dulu. Nah, itu MW-nya itu menggunakan rumus PW sama dengan MW per VW. Atau VW sama dengan MW per PW. 65 jadi P-nya 0,06. Nah, 0,06 kurang 1 jadi hasilnya 0,094. Nah, yang kedua ada mencari kadar airnya. Rumusnya yaitu W sama dengan MW per MS kali 100%. Nah, MW-nya kan udah dapat tuh yang di samping.
65. Rumusnya sama kayak tadi. Jadi di sini hasilnya 16,88%. Kepadatan keringnya sama rumusnya kayak tadi, PD sama dengan Fs per MT. Nah, di sini hasilnya jadi 0,86. Nah, derajat kejenuhannya juga sama. ST sama dengan VW per VP kali 100. Nah, itu udah dicari VW sama VP-nya. Itu hasilnya VW-nya 65, VP-nya 7.206,24. Hasilnya jadi 0,9%. Nah, porositasnya N sama dengan VP per VT kali 100. Nah, VP-nya kan udah ketemu, VP-nya juga udah ada. Jadi hasilnya 48,04%. Di sini angka Pori, rumus angka Pori itu S sama dengan VP per VS. Nah, VP-nya udah ketemu 7.206,24 per 143,6. Nah, hasilnya itu 50,16. Oke, sekarang soal nomor 4, mengenai sip analis dan hidrometer analis. Nah, sip analis adalah prosedur yang digunakan untuk mengukur distribusi ukuran partikel dari suatu bahan. Distribusi ukuran partikel merupakan hal yang sangat penting. Hal ini dapat digunakan untuk semua jenis non-organik atau organik, bahan butiran termasuk pasir, tanah liat, granit, batu bara, tanah, dan berbagai produk pupuk termasuk untuk gandum dan biji-bijian. Nah, di hidrometer analis adalah metode untuk menghitung distribusi ukuran butiran tanah berdasarkan sedimentasi tanah dalam air. Kadang disebut juga uji sedimentasi analis. Hidrometer ini bertujuan untuk mengetahui pembagian ukuran butir tanah yang berbutir halus. Nah, langkah-langkah sip analis. Pertama, sampel tanah basah dikeringkan dengan menggunakan oven selama 24 jam. Kedua, sampel tanah yang telah kering biasanya akan berbentuk seperti gumpalan-gumpalan sehingga perlu dipecah menjadi partikel-partikel yang lebih kecil dahulu. Lalu ambil sampel tanah, kemudian diayak menggunakan ayakan yang tersedia. Lalu menimbang berat tanah yang tertahan pada masing-masing ayakan. Lalu, kalau langkah-langkah hidrometer analis, ambil sampel tanah yang lolos saringan nomor 200, campur tanah dengan larutan kalgon atau sodium hexamethylphosphate sebagai deflecting agent. Diamkan campuran 8-12 jam, setelah itu campur kembali dengan menggunakan mixer. Masukkan campuran ke dalam gelas ukur B dan tambahkan aqueous. Tutup mulut gelas dengan karet lalu kocok agar tercampur rata. Siapkan gelas ukuran lain atau gelas ukuran A untuk pengukuran zero fraction atau aqueous tambah larutan kalgon. Letakkan kedua gelas ukuran pada bak ukur yang telah diatur temperaturnya. Masukkan hidrometer perlahan pada gelas ukur B dan lakukan pembacaan saat 0,25 menit, 0,50 menit, 1 menit, 2 menit. Lalu lanjutkan pembacaan pada gelas ukur B saat 4 menit, 8 menit, 15 menit, 30 menit, 60 menit, 120 menit, 240 menit, 480 menit, 1440 menit, 2880 menit. Sehingga campuran pada gelas ukuran B tampak jernih. Masukkan hidrometer perlahan pada gelas ukur A dan lakukan pembacaan pada gelas ukur B. Nah, di soal nomor 4 ada soal juga, ada soal A, itu beberapa persentase kerikil, pasir, dan butir halus untuk masing-masing tanah. Soal B, hitung CU dan CC untuk masing-masing tanah. Nah, ini tabel soalnya. Yang pertama, itu ada contoh A dan contoh B. Di sini soal A. Ini tabel contoh A dulu. Untuk mencari persentase kerikil, pasir, tanah itu dengan cara berat tertahan tanah dibagi total berat tertahan tanah seluruhnya. Misalnya presentasi kerikil dari berat tertahan kerikil yang saya kasih tanda berwarna kuning. Nah, berarti 37,5 sampai 4,75 itu dijumlah dulu. Lalu dibagi hasil seluruhnya itu, yaitu 250. Lalu dikali 100%. Nah, hasilnya 27,2%.
Sama caranya seperti kerikil, pasir. Kalau pasir hasilnya 25,2%, hasil tanah 47,6%. Kalau pasir saya kasih warna hijau, kalau tanah saya kasih warna biru. Nah, ini contoh tabel B-nya. Sama warna-warnanya, kerikil saya kasih kuning, pasir saya kasih hijau, tanah saya kasih biru. Nah, kalau di sini kerikilnya 0%, karena sama sekali tidak ada yang tertahan. Jadi hasilnya 0%. Caranya sama kayak yang contoh A. Di sini hasil pasirnya 14,85%. Nah, persentase tanahnya 85,14%. Nah, di sini soal B-nya. Ini untuk contoh A, mencari CU dan CC. Nah kan di sini mencari D10. D10, D30, D60. Nah, untuk mencari D10-nya itu dari sini kita harus membuat kurva distribusi butirannya dulu atau grafiknya. Nah, di sini saya sudah membuat grafiknya. Nah, untuk melihat dari mana hasil 0,13 ini dari sini sampai sini. Nah, di sini berarti hasilnya 0,13%. Nah, kalau D30-nya 0,3. Dari sini maaf, garisnya jelek. Dari sini sampai sini. Untuk D60-nya itu 1,7. Dari sini sampai sini. Nah, jadi hasilnya 1,7. Nah, rumus CU itu D60 per D10. Nah, D60-nya itu 1,7 per 0,13. Jadi hasilnya 13,07. Nah, untuk rumus CC-nya itu D30 pangkat 2 dibagi D10 kali D60, yaitu D3 0,3 lalu per 0,13 kali 1,7. Hasilnya itu 0,4. Nah, di contoh B-nya itu ini grafiknya, kurva distribusinya. Nah, di sini D10-nya itu hasilnya 0,16. Berarti dari sini dapat 0,16, berarti dari sini sampai sini. Berarti itu hasilnya 0,16. Nah, kalau D30-nya itu 0,2. Berarti dari sini ke sini itu hasilnya 0,2. Nah, kalau D60-nya 0,26. Dari sini sampai sini. Nah, rumusnya sama. CU itu D60 per D10. Itu hasilnya kan D60-nya itu 0,26, D10-nya 0,16. Hasilnya jadi 1,62. Nah, CC-nya sama. Rumusnya D30 per D10 kali D60. 0,2 per 0,16 kali 0,26. Hasilnya 0,96. Oke, sekarang soal nomor 5. Mengenai RLPR, SL, PI, serta LI dalam batas-batas underbake dan apa fungsinya dalam mekanika tanah. Pertama, batas-batas underbake. Yang pertama ada batas susut atau strict KG limits atau SL. Keadaan di mana kadar air pada kedudukan antara daerah semi padat dan padat, yaitu presentasi kadar air, pengurangan kadar air selanjutnya tidak mengakibatkan perubahan volume tanah. Yang kedua ada batas plastis atau plastis limits atau PL. Keadaan di mana kadar air pada kedudukan antara daerah plastis dan semi padat, yaitu persentase kadar air di mana tanah dengan diameter silinder 3,2 mm tanah mulai retak-retak ketika digulung. Yang ketiga ada batas cair atau liquid limits atau LL.
keadaan di mana kadar air tanah pada kondisi tanah mulai berubah dari keadaan plastis menjadi cair atau sebaliknya, yaitu batas antara keadaan cair dan keadaan plastis, atau juga batas atas dari daerah plastis. Yang ke ini di sini ada indeks plastisitas atau plasticity index atau PI. Merupakan selisih antara nilai batas cair RL dan batas plastis PL. Karena itu indeks plastisitas menunjukkan nilai keplastisitas tanahnya. Jika tanah mempunyai PI tinggi, maka tanah mengandung banyak butiran hukum. Nah, ini rumus PI. Ada sama dengan LL kurang PL. Nah, keterangannya di sini LL adalah batas cair, PL adalah batas plastis. Fungsinya mengidentifikasi jenis tanah. Yang kedua, menentukan sifat dari tanah kohesif. Ini ada indeks kecairan atau liquidity index atau LI. Indeks kecairan merupakan perbandingan antara selisih kadar air asli dengan batas plastis terhadap indeks plastisnya. Nah, di rumus indeks kecairan ini ada LI sama dengan WN kurang PI kurang PL per PI. Keterangan WN itu kadar air natural. Nah, PL itu batas plastis, PI itu adalah indeks plastisitas. Nah, di soal nomor 5 ada juga soal itu disuruh asal latih batasan terbaik pada suatu contoh tanah memberikan hasil seperti berikut. Nah, ada suruh tentukan batas cair tanah, lalu tentukan batas plastis dari tanah tersebut, lalu berapakah indeks plastis tanah tersebut, lalu jika kadar air natural untuk tanah tersebut di lapangan sebesar 27%, tentukan harga LI tanah tersebut, serta prediksikan keadaan tanah tersebut di lapangan. Nah, di sini jawabannya. Nah, kan rumus batas cair itu LL sama dengan WN dalam kurung N per 25 kali tan beta. Nah, pertama-tama kita mencari WN-nya dulu. Karena WN-nya itu belum ada. Untuk mencari WN, itu cawan tambah tanah panas, tanah basah, lalu dikurang cawan tambah tanah kering per cawan tanah kering kurang cawan. Nah, mencari CN, WN. Lalu N-nya itu jumlah ketukan. Di sini misalnya 1A 1B jumlah ketukan 17, 21, 2A 2B 21, 3A 3B 26, 30, 4A 4B 34, 5A 5B. Nah, ini hasil-hasil yang saya sudah hitung, yaitu 1A-nya 31,81, 1B-nya 32,04, 2A-nya 31,39, 2B-nya 31,41, 3A-nya 31,66, 3B 31,80. Nah, 4A-nya 31,70, 4B-nya 31,90, 5A-nya 31,26, 5B-nya 31,19. Nah, lalu rata-rata di jumlah semuanya dibagi 10. Hasilnya 31,61. Nah, di sini kadar airnya W sama dengan WO WS kali 100. Nah, ini hasil
A-nya 20,21, B-nya 20, C-nya 20,48, D-nya 20,31. Nah, ini 20,25. Nah, ini PI-nya rumusnya yang tadi LL dikurang PL. Nah, LL-nya itu kan 1,61% tadi, dikurang 20,25%. Jadi 11,36%. Nah, LL ini WN kurang PL per PI. WN-nya itu 27, PL 20,25, PI-nya 11,36. Jadi hasilnya 0,594. Nah, didapatkan indeks plastis atau PI yang didapatkan adalah 11,36%. Yang berarti nilainya 7-17 tanah di lapangan memiliki plastisitas sedang dan tergolong jenis tanah lempung melanau koesi. Oke, sekarang kita ke soal nomor 6 mengenai klasifikasi 16 sampel tanah menggunakan metode ASTO dan metode USCS. Nah, ini grafik-grafiknya soalnya ada grafik-grafik 1, 2, 3, grafik 4, 5, 6. Nah, di grafik 1. Nah, data-data di tabel ini dapat dari mana? Pertama ini kan tanah 1 itu dari saringan 4 sampai 40 itu 100. Karena di sininya tanah satunya saringan 4 sampai 4, 10, 40 itu menyentuhnya di 100. Nah, saringan nomor 200-nya itu nyentuhnya di 0. Nah, tanah 2-nya itu 75, 73, 67. Nah, di sini saringan nomor di tanah 2-nya nyentuhnya di saringan nomor 4-nya itu nyentuhnya di 75. Di saringan 10-nya itu di 73. Saringan 40-nya itu nyentuh di 60. Dengan di 60, dengan 200-nya nyentuhnya di 7. Nah, di tanah 3-nya 90, 60, 11 itu dapat dari sini sama. Saringan nomor 4-nya nyentuh di 90, saringan nomor 10-nya nyentuh di 60, saringan 40-nya nyentuh di 11, saringan 200-nya nyentuh di 0. Nah, di grafik 1 ini menggunakan metode ASTO ada dua tabel. Yang pertama 30 kurang dari 35%, yang kedua tabelnya itu lebih dari 35%. Nah, di grafik pertama ini di metode ASTO ini dia masuknya ke kurang dari 35%. Dia masuk ke 35%. Dan di tanah satunya ini saringan 0,10-nya 100. Nah, di sini nggak ada. Jadi ini yang A1A maksimal cuma 50. Nah, di sini sedangkan di sini 100. Jadi di sini kita eliminasi. Saringan nomor 40-nya maksimal di A1-nya kan sudah dieliminasi. Nah, di sini dia masuknya di A3 karena minimal 50. Kan ini 100. Nah, di A3 di saringan 200-nya kan 0. Di sini di A3 juga masuk maksimal karena maksimalnya 10. Nah, kalau di tanah 2-nya itu saringan nomor 10-nya kan udah nggak bisa. Nah, kalau saringan 40-nya itu dia masuk ke minimal 50 karena kan minimal. Ini kan di data ini 60. Jadi dia masuk ke sini dan ini masuk juga maksimal karena dia 7. Belum menyentuh 10. Jadi dia masuk ke tanah 2-nya A3. Nah, tanah 3-nya itu saringan 10-nya 60. Masih nggak masuk. Nah, saringan 40-nya itu 11. Nah, 11 kan ini maksimal 50.
Nah, dia masuk ke sini maksimal 10 sama 11. Nah, di sini maksimal 25. Nah, di sini cuma 0, jadi dia masuk ke sini. Karena yang satu A-nya udah tereliminasi. Nah, jadi A1B-nya, jadi tanah 3 itu A1B. Nah, di grafik 2 ini menggunakan tabel yang lebih dari 35%. Ini data-datanya sama dari hasilnya. Data-datanya dari grafik soal-soal grafik. Nah, ini kenapa tanah satunya A5? Nah, kan di sini saringan 10-40-nya nggak ada. Jadi di sini kita lihatnya LLPI-nya saja. Jadi ini LL-nya 95. Nah, 95 masuknya ke yang A7. Nah, 39 juga masuknya di minimal 11 nih, A7. Tapi kan di A7 ada A75, A76. Nah, di sini dibuat untuk A7 ini kita ada rumusnya. Ini PI-nya menggunakan rumus PI-nya sama dengan LL kurang 30. Nah, PI-nya kan 39. LL 95. 95 kurang 30, 65. Nah, karena PI-nya kurang lebih dari LL-nya, dia masuknya ke A75. Nah, sama yang tanah 2-nya juga masuknya ke A75. Dan tanah 3-nya juga masuknya ke A75. Karena mereka kurang lebih semua. Dan grafik 3 masuknya ke lebih dari 35%. Nah, di sini tanah satunya masuk ke A4. Karena RL-nya kan 23. Masuk ke A4 maksimal 40. Ini 10 masih masuk. Jadi nah, tanah 2-nya juga 23. Masih masuk dan 8. Jadi tanah 1-2-nya masuk ke A4. Nah, grafik 4-nya dia masuk ke kurang lebih dari 35%. Karena LLPI-nya nggak ada. Data-datanya ini sama dari grafik. Nah, kita lihat deh. Sama saringan 10-nya 1 nggak ada, jadi tereliminasi. Saringan 40-nya 47 jadi dia masuk ke coba ke 1B masuk dia. Tapi yang saringan 200-nya dia nggak masuk. Jadi kita di sini kan saringan 40 masuk di minimal 50. Jadi kita masuk ke A3. Nah, yang tanah 2-nya 65. Yang tanah 2-nya saringan 10-nya 70, saringan 65. Nah, dia masuknya ke minimal 50. Karena dia 65. Dan tanah 2-nya kan ini maksimal 10. Jadi 9. Dia masuknya A3. Nah, tanah 3-nya itu 100 karena udah itu saringan 10-nya, terus saringan 40-nya 97. Dia masuk ke A3. Terus saringan itunya 3. Tapi di sini ada LLPI-nya. Jadi dia masuk ke tadi grafik 5. Dia menggunakan kurang lebih dari 35%. Karena di saringan, karena di sininya LLPI-nya nggak ada. Tanah satunya itu 10. Dia masuk ke A1A karena maksimal 50.
Dengan 40-nya sama, masuk. 200-nya sama, masuk. Jadi 1A1. 1A1. 1A. Terus tanda 2-nya 15 sama masuk. 00 sama masuk. Jadi A1A. Nah, grafik 6-nya masuk ke lebih dari 35%, karena di sini dia ada RLPI-nya. Tanda satunya nah di RLPI-nya tanda satunya 46. Dia masuk ke A7. RLPI-nya juga masuk ke A7 kan. Di sini A7 menggunakan rumus sendiri. Jadi PIRL PI sama dengan RL 30 16 sama. Jadi masuknya ke A75 atau A76 sama dengan. Tangga 2-nya masuknya 30 ke 4 karena di sini 40. Terus yang PI-nya 3 maksimal karena di sini maksimal 10. Kalau tangga 3-nya 34 dia masuk juga ke 4, yang PI-nya masuk juga ke maksimal 10. Jadi sekarang kita menuju metode USCS. Ini yang pertama grafik 1. Mana kenapa bisa dapat tanah 1 itu SP, tanah 2 SP, tanah 3 SP. Nah, kita melihat pertama dari saringan 200. Nah, saringan tanah 1 ini saringan 200-nya masuknya kemana? Ke tanah halus atau ke tanah kasar. Nah, karena saringan 200-nya 0, itu dia masuknya ke tanah kasar karena tidak ada yang masuk ke tanah halusnya. Nah, lalu kan di sini kita mencari pasir dan kerikilnya. Nah, kita lihat dari saringan nomor 4-nya. Nah, tanah 1 kan saringan nomor 4-nya 100. Karena saringan nomor 4-nya 100, dia masuknya ke pasir. Karena masuk semua ke saringan nomor 4. Lalu kita di sini ada pasir bersih sama pasir butiran halus atau pasir yang tercampur tanah. Nah, di sini kita cari dua itu. Kita lihat dari sini kurang dari 5%. Dari sini kita lihat dari tabel yang ini, di sini kurang dari 5%. Itu SWSP. Kalau lebih dari 12% itu GMGC, SMSC. Nah, dia kan 0, berarti dia masuknya ke SWSP. Nah, lalu gimana nentuin SWSP-nya? Kita lihat dari sini tabel yang ini. Nah, di sini kan kita cari kan di sini CO-nya udah ada. CO-nya 2,64. Nah, di sini lebih besar dari 6, itu baru kriteria SW-nya. Kan ini 2,64, berarti dia di bawah 6. Berarti dia masuknya ke SP. Nah, yang tanah 2-nya itu masuk saringan 200-nya 7. Berarti kan masih kecil. Berarti dia masih masuk ke tanah kasar. Nah, kita lihat saringan 4-nya 75 kan lebih besar, masuk ke saringan 4-nya, berarti dia masuk ke pasir bersih SWSP lagi. Enggak, dia masuk ke SWSP lagi. Nah, cari lagi SWSP-nya. Nah, CU-nya itu kan ini mencari CU. Nah, CU-nya sini udah ada 5,18. Nah,
karena di bawah 6, masih di bawah 6, 5,18, berarti dia SP. Nah, tanah 3. Nah, 3-nya 0, sama, berarti masuk ke tanah kasar. Nah, itunya masuk ke saringan nomor 4-nya 90, berarti dia ke saringan ke pasir lagi. Terus 0 karena di bawah 5%, jadi SWSP. Berarti dia masuk ke pasir bersih. Nah, cari lagi CU-nya. Nah, CU-nya kan udah ada nih 5%, berarti dia di bawah 6%, berarti dia masuknya ke SP. Nah, grafik selanjutnya itu, nah ini kan beda dari yang tadi. Nah, ini kan saringan 200-nya dia masuk 96, berarti besar, berarti dia masuk ke tanah 96. Nah, kalau udah masuk ke tanah, berarti dia ke sini, masuknya ke tabel ini yang bawah. Nah, kita cari tuh 95. Kita hitung dulu 0,73 kali LL kurang 20. 0,73 kurang 0,73 kali LL kurang 20. Nah, berarti 95 kurang 20. Nah, hasilnya 94. Nah, udah berarti kita cari dari sini P-nya bawah, LL-nya atas. Berarti P-nya 39 di sini, terus 54. Hasilnya kan 54,75, berarti 50. Berarti dia masuk ini 39 ke 54 sini. Berarti dia masuknya kan di sini kepisah, ada garis ke sini dan sama ke sini. Tengah-tengah buat CL sama CH-nya. Berarti dia masuknya ke area CH-nya. Masuk ke area CH karena tanah satunya CH. Tanah 2, tanah 3-nya sama. Kalau tanah 3 kenapa CL? Ini 89. Kalau 9 kan masuk sini, jadi kita langsung sini. Jadi sama caranya. 0,773 dalam kurung LL, itu LL kan 53 kurang 20 kan 24. Nah, berarti kan P-nya 19. Ini 19 di sini terus 24. Nah, dia masuknya ke area area CL. Nah, grafik selanjutnya grafik 3. Ini kenapa SC? Kenapa di sini SC? Nah, 38. Kita lihat saringan 38. Berarti masih ke kasar. Nah, saringan 04-nya 92, berarti masuk ke pasir bersih, SWSP. Kan dia masuk ke SWSP. Tapi di sini dia masuk ke SMSC. Karena saringan 200-nya 38, di sini lebih dari 12% itu masuk ke SMSC. Berarti kita tinggal cari SMSC-nya. Nah, kita cari di sini LL-nya berapa, P-nya kita cari di sini. P-nya itu 10. P-nya 10, terus LL-nya 23. Kalau ini nggak usah pakai rumus yang 0,73 itu. Berarti sini 10 ke 23. Nah, dia masuknya ke C. Kita tinggal cari C sama M-nya. Berarti dia masuknya ke kriteria C. Nah, sama nomor tanah 2 juga 23, 8, terus ke 23. Kan sama RL ke 23. Berarti dia masuknya kriteria C. Grafik selanjutnya, kan di sini ada LPI-nya yang kosong. Nah, kita di sini 30. 30 kan dia masuknya ke kasar nih.
Nah, satu saringannya masuknya ke pasir. Nah, ini 30, dia lebih dari SMSC. SMSC. Nah, kalau ini berarti kan ini RLPI-nya nggak ada. Tapi di sini kalau di grafiknya sudah ada kalau itu SM ini sama yang sama juga dengan tanah 2 SM SPS SM. Nah, kalau tanah 3 tinggal cari 22. Kita cari C sama M 22. Sini 22. Lalu 5. Sini 5 terus ke 22 sini. Dia masuk ke RLC. Terus sini sama yang pertama 200 0 kan 0 berarti dia masuknya ke tanah berbutir kasar. Nah, 27. Tapi ini dia masuknya ke kerikil. Nah, kan dia di itu GWGP. Berarti sini kita cari CU-nya. CU-nya kan udah aja 75. Kan lebih besar dari 4, berarti dia GW. Sama kayak tanah 2-nya juga. Dia memenuhi kriteria GW. Berarti sini GW. Kalau di bawah besar, kalau di bawah 4 berarti dia GP. Nah, grafik 5 WSCS. Ini grafik 6-nya. Nah, ini grafik 6-nya kan masuk ke sini, masuk ke bawah 83. Berarti sama kayak pertama di 0,73 terus LL 28,98. Berarti kan lebih besar, lebih kecil dari 18. CL, ini CL. Kalau ini PI sama yang tanah 2, ini tanah 2. Yang tanah 3 caranya sama kayak yang pertama. Oke, sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Ilham Santoso undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.